Selamat datang di Berbisik. Ya, selamat datang di Berbisik. Di episode kali ini ini episode yang terakhir ya, di kepengurusan tahun 2020. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, khususnya di tatanan pemerintahan keorganisasian di Fasilkom. Di sini ada Bang Fikri selaku Ketua BLM dan Bang Rizky selaku demisioner Kahim Himtika. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah baik. Bang Yanur gimana kabarnya? Oh, baik juga. Gimana, Kang Fikri? Kang Rizky? Saya sehat. Sehat-sehat. Gimana rasanya yang udah demis? Kita kan belum nih. Iya, gimana? Kang Rizky yang udah demis rasanya gimana nih? Alhamdulillah sudah sedikit lega lah ya, dan juga beban di pundak sudah sedikit tidak berat lagi. Tidak berat lagi. Harus digendong. Ini masih berat nih? Ini masih berat? Aduh. Tapi ada satu lah yang Udah selesai ya? ya udah selesai. Udah selesai, alhamdulillah. Ya mungkin yang kalau teman-teman yang belum tahu, khususnya dari warga Fasilkom ya, kita sudah melaksanakan pemira, dan pemira sudah ada yang terpilih, ketua barunya, dan jajaran-jajaran BLM yang baru juga sudah ada. Dan informasi juga karena di sini sudah demis, sudah ada ketua himpunan yang baru, khususnya di Himtika, kayak gitu. Nah, Kang, kita masuk langsung aja ya. Paling kita kan di masa pandemi yang kayak gini kan banyak banget tuh kita kurang menyampaikan informasi-informasi tentang organisasi atau ormawa yang ada di Fasilkom. Paling, Kang, saya mau pengen tahu gitu, dan bisa juga dijelaskan ke teman-teman yang nanti bakal nonton. BLM itu apa, tugasnya itu apa, fungsinya itu apa, sama juga Himtika kayak gitu. Mungkin bisa dari siapa dulu yang mau lebih dulu? Mungkin yang paling muda dulu deh, kita mau udah tua ya. Mangga. Kang Rizky, gimana tuh Himtika tuh? Oke, Himtika. Jadi kan Himtika itu kan adalah himpunan mahasiswa teknik informatika UNSIKA, di mana Himtika ini memiliki kekuasaan itu di tingkat prodi atau program studi khususnya teknik informatika, di mana himpunan ini menjadi salah satu wadah untuk teman-teman khususnya teknik informatika untuk mengembangkan kemampuannya di bidang akademik dan juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Karena kita berada di lingkungan informatika, jadi kita bakal lebih fokus untuk mengembangkan kemampuan baik itu soft skill dan hard skill teman-teman informatika khususnya. Dan juga kan di kita juga Fasilkom juga kan ada 2 prodi, jadi nggak hanya teknik informatika doang, dan juga ada sistem informasi, dan itu mungkin baik lagi, mungkin dia bakal bergerak di bidang sistem informasinya. Namun kalau Himtika itu kita bergerak tentang informatikanya, karena kan di kita kan masih luas ya, jadi masih bisa sedikit mengarah ke bidang programming, terus bidang networking maupun juga multimedia, mungkin seperti itu. Oke, berarti mungkin yang bisa saya dapat, Himtika itu berjalan di bidang akademisnya ya, untuk di Fasilkom. Ya, karena emang tugas himpunan seperti itu ya, Kang ya? Oke, itu tugas himpunan. Mungkin dari teman-teman yang belum tahu himpunan seperti apa, ya itu tadi dijelaskan secara garis besarnya seperti itu. Mungkin langsung aja nih, kalau kita ngomongin BEM, episode sebelumnya kita sudah mewawancari ketua BEM dan wakil ketua BEM. Mungkin kita yang belum banyak tahu nih, kemarin juga sempat ada legislative school yang katanya sudah acara yang sudah cukup besar gitu. Makanya kita pengen tahu nih, apa sih Badan Legislatif Mahasiswa tugasnya, khususnya di Fasilkom. Terima kasih Bang Yanur. Jadi BLM Fasilkom atau kita lebih mengenal itu singkatan dari Badan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Singapura Bangsa Karawang. Itu memiliki 2 fungsi yang termaktub dalam ADRT. Jadi masih memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi legislatif, dan yang kedua adalah fungsi yudikatif. Gitu. Secara tugas sesuai yang lagi-lagi termaktub dalam ADRT, karena kita organisasi ya pasti kita harus mengacu sama aturan atau produk hukum yang memang dikeluarkan oleh BLM itu tersendiri. Tugasnya ada yang pertama itu dia memiliki fungsi legislasi ya. Ya, dia memiliki fungsi legislasi. Artinya apa? Teman-teman di BLM yang tergabung dalam komisi, kalau sekarang fungsi legislasi itu ada di komisi A. Nah, tugasnya itu mereka, teman-teman atau anggota-anggota saya yang ada di komisi A, itu mereka bertugas untuk membuat aturan, entah itu aturan untuk ormawa, untuk BEM dan himpunan, itu diatur atau dibuat dan dirancang oleh teman-teman dari komisi A. Dan yang kedua ada fungsi controlling dan budgeting, itu dipegang oleh komisi B. Jadi
apa yang dikontrol? Yang dikontrol adalah instansi-instansi organisasi yang memang hari ini lingkupnya ada di Fasilkom. Itu salah satunya yaitu ada BEM. Salah satunya, tapi kita juga mengontrol himpunan. Apa yang dikontrol mulai dari program kerja, kepengurusannya, anggaran yang sudah didapat dari pihak universitas gitu. Itu semua dikontrol oleh BLM, larinya akan kemana dan apa saja yang akan mereka kerjakan gitu. Nah, fungsi controlling dan budgeting itu ada di Komisi B. Itu ada di Komisi B. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu fungsi aspirasi. Teman-teman di Komisi C itu bertugas untuk mengumpulkan aspirasi-aspirasi yang hari ini menjadi keresahan khususnya di Fasilkom mahasiswanya. Ketika mahasiswa memiliki keresahan, teman-teman mahasiswa semua bisa mengadukan aspirasi teman-teman atau bisa menyampaikan aspirasi teman-teman kepada BLM khususnya dari pihak Komisi C itu tersendiri. Jadi seperti itu Bang. Oke. Kurang lebihnya. Kurang lebihnya tapi sepertinya sangat kompleks ya kerjaan BLM itu ya. Ya, tapi kerjaan BLM itu ya jarang-jarang dilihat oleh teman-teman yang lain atau rekan-rekan yang lain karena memang sesuai yang tadi saya jabarkan itu lebih kepada di belakang layar bekerjanya gitu. Dia lebih di belakang layar. Makanya kurang teman-teman atau mahasiswa yang lain kurang mengenal BLM karena memang kinerjanya kurang langsung bisa dilihat oleh mahasiswa itu tersendiri. Oke. Mungkin yang bisa saya simpulkan dari apa yang dibicarakan oleh Kang Fikri ya, bahwa BLM sendiri itu yang mengatur aturan-aturan. Kalau ibarat di negara Indonesia ya DPR-nya, betul tidak? Betul. Yang ngatur bagaimana sebuah negara itu berjalan gitu dalam lingkup kecilnya Fasilkom seperti itu. Nah mungkin Bang Fikri mau buat kayak di DPR gitu, apa? Omnibus Law gitu, nggak ada. Percepatan. Ormawa kita hari ini aja sudah percepatan. Oh percepatan. Iya. Percepatan apa tuh? Gara-gara Covid. Oh gara-gara Covid. Nggak kerasa berarti ya? Ya, Ormawa akselerasi. Iya, Baru kemarin iya. sertijab, sekarang udah mau sertijab lagi. Waduh nggak kerasa ya? Kerasa ya, akselerasi banget. Akselerasi banget. Wah mungkin banyak ilmu atau pengetahuan baru yang bakal didapat dari yang nonton nanti, bagaimana apa itu kerja BLM, apa itu kerja himpunan. Mungkin Kang kalau biar tahu segala update-nya gitu bisa lihat di mana tuh Kang? Kalau untuk BLM teman-teman bisa langsung cek Instagram kita yaitu di @blmfasilkomunsika. Nah, kalau dari himpunannya? Kalau himpunan ya himtika_unsika. Oke. Ya tadi sedikit menyinggung Covid nih Kang. Ya. Iya nih. Kita berorganisasi gitu kan di masa pandemi yang tiba-tiba datang gitu. Yang seolah kayak gimana ya? Kalau di Indonesia sendiri kan tadi dari Menteri Kesehatannya sendiri kan berkata A, B, C yang membuat kita kurang sreg di awal. Sempat ada narasi yang dibangun bahwa orang Indonesia mah kuat-kuat. Iya. Gitu kan. Kuat banget. Iya kuat banget. Nah mungkin Kang gini Kang, saya pengen nanya nih ke Akang Rizky dan Kang Fikri, gimana sih tanggapan Akang Fikri tentang pandemi yang ada di Indonesia? Kalau dari Indonesia secara menurut Akang dan Akang ini berat ya, coba di lingkup Karawangnya deh gimana tanggapan Akang di sini? Dulu. Bang Fikri dulu lah. Iyalah gimana sih? Jadi coba kita maknai memang kita dalam kondisi-kondisi pandemi kayak gini bukan cuma kita yang terdampak, hampir seluruh elemen masyarakat itu terdampak. Terusus kita kalau berbicara kita nih artinya orang-orang yang ada di Ormawa itu sangat terdampak. Dimulai dari program kerja yang sudah kita rancang di awal kepengurusan pasca sertijab kita adakan rapor itu fungsinya untuk kita merancang program kerja kita selama satu periode ke depan dalam sebuah grand design yang sudah teman-teman buat mungkin ya dalam kepengurusan ormawanya masing-masing. Nah itu maksudnya pandemi ini menjadi masalah kecil bagi kita semua yang tadinya kita sudah menyiapkan acara harus seperti ini, acaranya konsep acaranya harus seperti itu, acaranya di sini itu menjadi buyar semua atau gagal semua dan itu memaksa kita untuk memutar otak harus seperti apa kita menjalankan roda-roda organisasi yang hari ini kita emban atau tanggung jawab dalam organisasi yang hari ini kita emban kayak gitu karena kita untuk menghidupi Ormawa kita memiliki tanggung jawab sosial kita terhadap mahasiswa itu tersendiri dimulai dari IDK yang
itu disumbangkan dari jumlah iuran yang dikeluarkan oleh mahasiswa per semesternya, dan itu kita harus pertanggungjawabkan mau dibawa kemana IDK kita. Sebisa mungkin IDK yang hari ini digelontorkan oleh teman-teman itu kembali kepada mahasiswanya. Jadi dari mahasiswa kembali kepada mahasiswa, kita hanya memfasilitasi. Makanya coba kita maknai COVID ini untuk teman-teman ke depan, kalau misalnya dalam kepengurusan yang akan datang COVID atau pandemi ini masih terus ada gitu. Coba teman-teman maknai ini sebagai sebuah langkah untuk teman-teman mengupgrade pemikiran teman-teman gitu, mengupgrade diri teman-teman. Karena ketika kita dihadapkan oleh satu masalah, salah satunya pandemi ini, kita tidak bisa stagnan atau diam-diam di tempat gitu ya. Tidak bisa di tempat. Inovasi harus tetap dilakukan, terus bergerak sampai nantinya apa yang hari ini kita lakukan itu berbuah maksimal gitu. Ya. Kayak gitu aja Gitu sih. sih. Jadi coba maknai ini sebagai challenge atau tantangan untuk teman-teman yang nantinya ingin menghidupi organisasi, entah itu BLM, BEM atau himpunan, ada Himtika, ada Himsika ya gitu. Coba makna ini sebagai tantangan dan teman-teman harus mampu melewati itu semua gitu. Jangan makna ini sebagai masalah yang kita tidak bisa menghadapinya ini. Jadi nanti teman-teman akan stuck di situ, apa yang teman-teman harapkan itu tidak akan berjalan untuk organisasi teman-teman. Iya, oke. Wah, sangat luar biasa yang ilmu yang disampaikan oleh Kang Fikri ini emang panutan saya sebenarnya dari awal kita dari masuk berlebihan. Nah, gimana dari Kang Rizky sendiri tanggapan tentang COVID ini gimana? Kalau dari saya pribadi ya, kan COVID ini kan mulai datang lah ke Indonesia gitu. Maksudnya ke Indonesia itu kan sekitar bulan Maret. Iya, Maret. Dan sedangkan kita itu kan sudah menyusun tentang setoran kepengurusan itu kan dari bulan-bulan sebelumnya, dari bulan Desember. Desember malah ya. Dari Desember juga kita udah nyusun gitu. Kita ntar setoran kepengurusan ini bakal apa aja sih yang bakal kita lakuin, khususnya untuk mengembangkan teman-teman informatika. Nah, ketika pandemi datang, itu kan masyarakat Indonesia kan itu panik lah ya. Karena berita yang ada di sosial media maupun di TV itu kan menggambarkan bahwa COVID ini virus yang sangat ganas. Iya, berbahaya lah ya. Bahkan bisa merenggut nyawa seseorang gitu. Dan juga dari data yang sudah sering dikeluarkan itu kan bahkan ribuan, bahkan udah hampir jutaan ya orang yang memang nyawanya hilang karena COVID ini. Nah, dari situ membuat kita nih teman-teman pengurus tuh, bahkan keluarganya tuh kan panik nih, tidak mengizinkan buat kita itu bisa berkumpul ataupun kita bisa menjalankan program kerja secara langsung. Dan juga kampus pun juga ambil sikap untuk mengadakan semua kegiatan untuk online ataupun di rumah aja. Nah, di situ kita sempat bingung gitu karena kita nggak pernah mempersiapkan ini dari awal, karena ya kita berpikirnya kita bakal seperti tahun-tahun sebelumnya gitu, menjalankan seperti biasa. Namun ketika harus ditekankan ataupun dipaksa untuk online, kita memutar otak. Dan juga untungnya kita dibekali kemampuan, dan juga memang basic kita ini kan di bidang informatika, betul. Di bidang IT. Itu jadi, beban kita sebenarnya. Itu beban kita. Jadi kita sempat masa kita anak-anak informatika bakal diem aja gitu dengan situasi seperti ini, sedangkan memang sudah hampir kegiatan sehari-hari lah kita tentang platform online ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara online itu kita maksimalkan gitu. Kita anak informatika, masa iya kita mau sama seperti yang lainnya yang memang notabene tidak mengemban ataupun tidak mengerti tentang informatika ataupun IT secara mendalam lah ya. Nah, itu kita memutar otak, kita bikin sebuah sistem ataupun rancangan konsepan untuk bisa tetap menjalankan program kerja kita secara online, walaupun memang hasilnya tidak maksimal. Karena itu tuh biasanya di awal-awal kan suka ada tuh Zoom ataupun Google Meet tuh ramai gitu, orang-orang mengikuti webinar. Namun kesini tuh orang-orang mulai bosen gitu, mulai bete, mulai kesannya kayak ketika kita menggunakan secara online itu kayak kurang maksimal gitu. Jadi terkadang pesan itu banyak, namun ketika kita sedikit lagi itu tuh tidak semuanya itu mendengarkan apa yang disampaikan. Iya, betul. Apa yang kita sampaikan gitu kan terkait masalah kita mengadakan webinar online. Namun mau nggak mau ya itu salah satu langkah kita gitu untuk bisa tetap menjalankan program kerja. Iya, betul. Walaupun ya kita tahu hasilnya kurang maksimal, namun ya apa boleh buat gitu kan, semua orang hanya di rumah aja. Namun ketika sudah mulai beranjak bulan September, Oktober itu kan sudah mulai orang-orang sudah mulai beradaptasi lah. Berani lah keluar lah ibarat kayak gitu. Ada pasti kehidupan baru kan, udah mulai PSBB udah mulai nggak ada, dan juga
kita udah mulai berani keluar dan juga sudah mungkin ada beberapa orang yang memang mikir apa sih COVID gitu kan. Kita ada beberapa yang ngomong gitu, jadi kayak orang Indonesia benar-benar yang tadi di kan ya strong gitu. Jadi kurang memperdulikan dan juga betul. anjuran pemerintah kan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga 3M. Iya. Nah itu doang sih yang kita pegang gitu. Kita berani keluar namun tetap menjaga 3M itu, memakai masker, cuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah Iya. mungkin itu yang memang kita terapkan gitu. Ya karena ketika di rumah aja ya mungkin teman-teman juga masa suntuknya bosan. Nah Betul. kita mulai bulan Oktober tuh udah mulai bisa nih mengadakan acara semi online yang tadinya online doang, Full online ya. full online gitu, semua di rumah masing-masing. Dan kita bisa mengadakan semi online gitu. Kaderisasi kita bisa diadakan semi online. Kemarin ada LKM Perdasar, itu memang mahasiswa mayoritas di rumah dan juga ada beberapa delegasi yang kita ajak ke kampus karena kampus pun juga kan Sudah terbuka lah, udah sudah nggak ditutup lagi gitu karena Oke. setelah kita mematuhi protokol kesehatan, kita bisa menggunakan beberapa perwakilan yang minimal mereka bisa mengenal gitu apa itu Himjika, karena kan rumah pertama mereka kan di situ gitu. Betul. Karena ketika kita tanpa bicara Fasilkom itu udah ada 2 prodi gitu, Iya, sistem iya. informasi dan juga teknik informatika. Nah bagi Oke. pengajaran ya minimal kita tahu dulu lah informatika itu seperti apa sih Iya. bentuknya. Kita jelaskan dan alhamdulillah sampai kemarin di akhir keputusan saya sekitar bulan Desember semua program kerja saya terlaksana semua dan juga ada satu yang memang tidak terlaksana, itu yaitu makrab informatika di mana Sulit sih itu. itu kan esensinya Sulit. pengukuhan. Kita Sulit. nggak mungkin melakukan pengukuhan secara online gitu Nggak kan. bisa. Nggak bisa itu mengukuhan Nggak secara bisa. online gitu. Maksudnya esensinya juga nggak kena dan juga masa iya kita di rumah masing-masing kayak megang lilin ataupun kayak ada api unggun di rumahnya masing-masing Iya, kan. nggak bisa. Nggak mungkin kan. Ya itu apa ya, kalau saya bisa menanggapi ya, kita kalau ngomongin pandemi di masa COVID ini memang banyak banget perubahannya. Iya, pasti. Gitu. Kerasa banget, dan yang paling berat adalah kita dalam Fakultas Ilmu Komputer yang notabene segala sesuatu yang berbentuk digital diciptakan oleh anak-anak IT seperti kita. Nah justru itu sebenarnya peluang juga buat anak IT. Makanya tadi saya bilang, sempat saya singgung tentang ini challenge buat kita. Kenapa? Ya karena kita anak informatika dan orang-orang hari ini beralih ketika membuat sebuah kegiatan itu online. Dan Betul. itu kan basic ilmu kita gitu. Iya, betul. Cobalah lihat peluang itu, dan kalaupun teman-teman menemukan ide atau inovasi untuk kita mampu memecahkan masalah ini bersama-sama, ambil peluang itu dan ayo kita sama-sama maksimalkan peluang itu. Mantap, dari akang-akang ini emang luar biasa. Emang orang kalau emang udah dikasih beban yang sangat berat, otaknya langsung jalan biasanya. Biasanya seperti itu. Dipaksa untuk mikir. Dipaksa untuk mikir. Untuk berpikir. Gimana nggak pusing ya kan? Kita baru dikukuhkan 3 bulan berjalan, yang dimana itu masih proses kita merancang proker gitu. Tiba-tiba jeder, pandemi di rumah. di mana-mana. Aduh, itu sangat sulit sih. Cuman kan kalau kita ngomongin organisasi dengan pandemi, pasti sebagai mahasiswa kita nggak usah ngomong organisasinya. Iya. Sebagai mahasiswa kita juga harus bisa berinovasi dalam diri sendiri Iya. kan. Bagaimana kita sadar akan bahwa pandemi ini berbahaya dan harus disampaikan kepada orang-orang di luar itu, karena kita mahasiswa yang dimana kita menganut tridharma, ya kan, tridharma perguruan tinggi gitu, gimana kita harus bisa mengabdi kepada masyarakat gitu. Ini kan kita sih jangan organisasi lagi dulu lah gitu ya, pusing gitu, banyak suka banyak Pusing- duka. Kalau pusing pegangan Bang ya. Biar Iya, nggak jatuh. iya nih pegangannya. Tapi kalau kita ngomongin organisasi di masa pandemi pasti banyak dukanya daripada sukanya. Betul. Betul sekali. Paling saya pengen nanya aja nih Kang gitu. Selama pandemi nih Kang, apa aja sih yang dilakukan dan apa aja yang merubah mindset akang-akang gitu selama di rumah gitu, nggak keluar kan tuh? Gimana tuh Kang? Mungkin dari saya dulu, kalau misalnya yang hari ini saya rasakan ya selama pandemi, sukanya ketika bersama keluarga yang tadinya saya jarang pulang, bisa dibilang Bang Toy. Wih Bang Toy. 3 tahun nggak pulang-pulang. Jadi jarang pulang, dan ini merupakan sebuah momentum untuk kita mempererat keluarga kita dengan pihak keluarga kita yang ada di rumah gitu. Jadi coba lupakan kesibukannya sebentar, sejenak kita lupakan kesibukan, mari kita menjalin kembali hubungan yang erat kita dengan keluarga. Otomatis ketika kita memiliki kesibukannya di kampus sebagai mahasiswa atau sebagai mahasiswa yang ada di organisasi atau mencoba untuk menghidupi organisasi, waktu di rumahnya itu pasti akan berkurang. Sangat berkurang pasti. Sangat berkurang. Nah, ini menjadi suatu momentum untuk kita kembali merajut tali persaudaraan kita, atau tali silaturahmi kita, atau tali kedekatan kita dengan orang tua kita, dengan orang-orang yang memang keluarga-keluarga kita yang
masih dalam satu daerah lah ya. Iya, yang jarang kita Jarang temui gitu. gitu. Ini menjadi satu momentum. Jadi berbicara masalah pandemi ini bukan cuma berbicara masalah negatifnya, tetap ada positif dan negatifnya karena ya begitulah hidup dan yang Iya betul, sepakat. Oke. Dari Kang Rizky gimana nih? Di rumah aja pusing, pening, apalagi dalam posisi kita mengemban amanah gitu kan. Dan itu harus dilakukan secara online. Itu gimana Kang? Di perubahan dalam diri Akang buat menghadapi itu gitu. Kalau tadi kan dalam masa keluarga kan udah Bang Fikri sampaikan ya. Paling salah satunya ini kalau menurut saya dan juga mungkin dirasakan oleh yang lainnya nih yang rumahnya jauh. Itu ketika kita di rumah itu kita merasa lebih sehat gitu. Karena apa? Kita biasanya di kosan makan seadanya, makan bareng-bareng. Betul. Tapi kan kalau misalnya kita di rumah satu bungkus 3 orang. Iya. Tapi kan ketika kita di rumah kan kita menikmati masakan mamah yang memang itu sangat bergizi dan juga Waduh, lezat. luar biasa itu Nah, itu emang. salah satu dampak yang positifnya lah yang bisa dirasakan. Jadi teman-teman yang di kosan yang tadinya kurus, Ini- itu prihatin lah kadang-kadang Iya, dilihatnya gitu kan. Itu saya sepakat. Orang-orang ya ibarat sebelum pandemi jadi satu. Jadi satu nih. Setelah pandemi jadi nol. Jadi Bulat semua. Melebar semua kan? Melebar semua. Ya karena kerjaan di rumah ya rata-rata ya makan, kadang tidur, kita belajar online, udah gitu aja terus siklusnya betul. kan sama sehari-hari. Makanya ya itu salah satu dampak positifnya ya. Jadi sehat lah, jadi agak lebih subur lah orang lihatnya. Wah, agak subur nih orang nih. Betul, Juga betul. kan ya dukanya bisa dibilang banyak lah. Banyak banget bisa dibahas tuh. Bisa Ya. dibahas. Masih dibahas. Makanya tadi udah dah kita Masih jadi dibahas. agak Dukanya mah hampir semua kita merasakan. Hampir semua kita merasakan karena bukan saya so tahu, ini ada beberapa hal yang emang saya baca gitu. Karena saya suka main sosial media gitu kan. Saya anak sosial media banget lah Kang ya. Siap. Jadi Milenial habis. milenial habis pokoknya. Jadi emang banyak banget dampak-dampak kayak misalnya banyak yang merasa stres gitu, tertekan, apalagi yang di PHK, yang kehilangan pekerjaannya secara tidak langsung, turun laba atau keuntungan dari usahanya, itu banyak banget yang dihadapi. Cuman kalau kita ngomongin duka, gak akan pernah selesai tanpa kita merasakan ikhlas gitu. Kita harus ikhlas dulu kayak gitu. Nah kalau kita ngomongin suka, dampak positif atau hikmahnya itu banyak. Itu yang harus kita perhatikan gitu. Karena saya pribadi orang yang kalau ya saya mungkin dari teman-teman belum kenal saya Yanur ya. Baru kenalan saya Yanur. Saya dari BM Fasilkom dan kita sama-sama berormawa bersama gitu. Jarang banget di rumah pasti. Pasti. Jarang banget di rumah sampai kayak ada tembok di antara kita dan keluarga gitu. Cuman masa pandemi berlarut-larut tembok itu hancur dan akhirnya kita makin bersatu lagi sama keluarga. Kayak gitu. Nah, kalau mau bahas percintaan? Jangan. Susah ya? Jangan, gak usah. Sulit. berat. Kamu gak akan kuat. Kan kuat emang. Kang, mungkin buat ini agak mengkerucut buat maba-maba nih. Siapa tahu nonton kan. Perbedaan kegiatan-kegiatan yang biasanya kita kembali lagi ke organisasi nih ya. Kegiatan-kegiatan yang biasanya tadinya offline dan online tuh perbedaannya apa aja sih? Gitu. Kalau kita ngomongin dukanya nggak usah dibahas, udah disampaikan tadi. Cuman perbedaannya itu apa sih, Kang? Perbedaannya dari yang tadinya offline Menjadi online. menjadi online dalam sisi Kegiatannya, acaranya, kegiatan konsep yang- dan segala macamnya. yang dilakukan oleh Ormawa. Ormawa. Oke. Jadi ya salah satunya tadi seperti yang sudah disampaikan sama Kahim Rizky, dia terkendala dengan masalah program kerja dia yang makrab IT yang tadinya teman-teman harusnya berkumpul dalam suatu wilayah, dalam suatu villa mungkin ya biasanya atau dimanapun untuk menjalin keakraban teman-teman, khususnya ketika Himtika yang mengadakan namanya makrab IT ya programnya itu khusus untuk menjalin keakraban di antara mahasiswa baru teknik informatika Unsika gitu. Berhubung hari ini kita mengalami masa pandemi seperti ini, jadi program kerja yang banyak program kerja atau nggak banyak juga sedikit nggak banyak Nggak banyak ya? nggak banyak karena dari 3 Ormawa ini hampir secara persentase 95% itu prokernya berjalan lancar semua gitu. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah gitu. Luar biasa. Hanya program kerja yang memang berbasis kaderisasi seperti itu yang tadi yang menghambat seperti itu.
Nah, yang tadinya teman-teman harus berkumpul dalam suatu wilayah, menjalin keakraban, menambah wawasan, menambah ilmu, bertemu dengan abang-abang yang lain gitu, itu menjadi terkendala. Betul. Menjadi terkendala. Iya, sepakat. Begitupun acara-acara yang memang digarap sebelumnya dengan konsep teman-teman datang ke tempat, seperti contohnya seminar yang diadakan oleh himpunan, Workshop juga ya. himpunan dan BEM, workshop yang diadakan oleh Dua Ormawa, termasuk acara BLM yang legislatif school itu jadi terkendala oleh keadaan gitu. Jadi maksudnya terkendala keadaan adalah teman-teman jadi tidak bisa datang ke tempat langsung untuk mendengarkan secara langsung bertatap muka dengan pemateri yang nantinya akan menyampaikan ilmu-ilmu baru. Iya, padahal yang tahun kemarin legislatif school tuh seru banget kan? Kemana tuh Kang? Kita waktu tahun periode saya kebetulan acara legislatif school itu kan baru 2 kali dilaksanakan ya. Yang pertama itu dalam kepengurusannya waktu saya di BLM dan kebetulan saya juga ketua pelaksananya. Kita ngadain di satu gor di daerah Adiarsa ya kalau nggak salah ya. Daerah Surabaya. Klari lah ya. Ya daerah situlah, Klari. Johar situ ya. Oh, Johar situ. Oke. Kita ngadain salah satu acara yang pertama itu kita ngadain 2 hari. 2 hari pematerinya itu ada Ketua DPRD Karawang bersama anggota Komisi 1 DPRD Karawang itu mengadakan yang pertama di gor di daerah Johar. Lalu di hari kedua kita pindah untuk kita melakukan pembelajaran tentang teknik persidangan. Itu tempatnya langsung di gedung paripurna DPRD Karawang. DPRD Karawang berarti langsung, di Pemda ya? Langsung ya. Wah, luar biasa. Dan dengan adanya pandemi seperti ini, teman-teman jadi tidak bisa merasakan keseruan untuk berbincang dengan orang-orang baru, orang-orang luar, karena kan biasanya Apalagi tokoh-tokoh penting paling. nah, itu dari dua tahun yang sudah dilaksanakan legislatif school ini, itu pematerinya mayoritas sering dari anggota-anggota dewan, dan teman-teman nanti bisa bertemu dengan kawan-kawan baru. Contoh dari kemarin ada yang dari Bandung, itu ada yang dari Bekasi, jadi luar-luar daerah tuh hadir, dan itu merupakan teman baru. Dan ketika kita mengalami pandemi seperti ini, acara tetap kita adakan dengan konsep daring atau online seperti itu. Nah, dan harapannya semoga teman-teman yang kemarin esensi dari legislatif school ini tidak lepas dari esensinya. Acara legislatif school ini tidak lepas dari esensinya walaupun konsepnya berbeda ya. Seperti itu. Jadi perbedaannya itu yang tadinya teman-teman bisa datang ke tempat, bertemu dengan kawan-kawan baru, bisa bertatap muka dengan pemateri kalau itu seminar ya. Sekarang lewat online. Iya, ya, lihat platform yang ada di situ. lihatnya layar lagi Layar kan. layar lagi. Berarti kita kehilangan kehangatan-kehangatan seperti itu ya. Nah, kalau dari Kang Rizky gimana nih himpunan nih? Aduh, Kalau menurut saya sih euforianya berkurang, dan juga feel kita dari setiap acara itu bakal berkurang, karena kan tujuan setiap acara itu kan pasti esensinya lebih ke bersamaan dan kekeluargaan. Nah itu kita bakal kurang ya. Biasanya kan kita lebih suka ataupun lebih senang lah ya kita ngobrol langsung, ketemu orangnya langsung, dan juga kadang bercanda langsung. Ini kan kita kadang hanya ngobrolnya paling disuruh nyalain mic-nya, ataupun kita berbicara lewat kolom komentar ataupun kolom chat. Nah itu kan kasarnya kayak kurang gitu, kurang dapet feel-nya. iya sih. Dan juga teman-teman pasti bakal, saya yakin teman-teman mahasiswa baru pasti ingin rasanya gitu bertemu teman-teman baru, karena ya paling ya sekarang pun juga, karena kadang-kadang ada yang pernah saya tanya gitu, kadang di kelas pun juga ya mereka kurang tahu gitu, pun kadang-kadang nggak tahu nih orang asli yang mana, karena dia itu orang jauh, karena kan Unsika sekarang kan gak hanya di Karawang doang, ada yang bahkan dari luar Pulau Jawa. Nah itu tuh kadang-kadang mereka pengen ketemu tapi kan nggak bisa. Nah namun ketika misalnya dilaksanakan secara offline, otomatis yang jauh itu kan pasti kan datang ke Karawang, pasti notabene pasti dia ngekos dong. Nah itu kan bakal bisa kayak kita main di kosannya. Nah emosional tuh bakal kebangun, dan juga chemistry dari setiap angkatan itu bakal kompak gitu. Betul. Itu sih. Oke. Ya mungkin kalau menurut saya pribadi sih ya, mungkin menanggapi dari akang-akang sini, yang perbedaan yang paling terasa di kita adalah sebuah kehangatannya. Dan itu kebersamaannya. Kebersamaannya Kurang. sangat sulit gitu. Kalau emang sebatas mengenal kita bisa chat gitu ya, anak milenial gitu, siapa sih nggak megang HP, iya kan? Cuman yang kalau bertatap muka langsung tuh pasti feel-nya beda banget. Itu yang sangat kurang gitu. Oke.
Emang banyak banget hal-hal yang membuat kita tuh kayak selama masa pandemi ini menjadi banyak perubahan dan inovasi. Itu yang jadi penting, itu inovasi itu. Nah, kita udah nggak kerasa nih Kang ya. Udah jam segini aja nih, udah jam 5. Kita di sini sore ya. Iya. Mendung pula gitu kan. Paling Kang, untuk menutup berbisik di episode terakhir ini gitu. Ada nggak sih gitu pesan buat mahasiswa dan buat kepengurusan selanjutnya? Kita kan udah di akhir kepengurusan nih. Iya. Udah bentar lagi lengser dong ya kan. Udah tenang dong. Udah tenang dong ya kan. Sebentar lagi, sabar. Ada pesan-pesan apa gitu? Mungkin dari Kang Rizky dulu deh. Kalau dari saya pribadi ya, untuk mahasiswa baru khususnya gitu, teman-teman sudah tergabung dalam keluarga besar Teknik Informatika dan juga keluarga besar Fasilkom. Harapan saya teman-teman mencari tahu lagi gitu, dalam rumah teman-teman itu ada apa aja sih gitu. Dan juga teman-teman harus tahu gitu, informatika itu kalau ibaratkan rumah lah, kamarnya itu di mana, ruang tamunya di mana, terus teman itu harus mencari tempat makan itu di mana gitu. Jadi teman-teman harus bisa memahami lah di rumah teman-teman, dan juga kultur dari Fasilkom itu seperti apa, teman-teman harus tahu supaya teman-teman ketika nanti kuliah offline itu nggak merasa canggung dan juga nggak merasa asing berada di tempat Fasilkom. Iya, betul. Jadi kayak, oh gue udah tahu nih rumahku tuh seperti ini. Jadi teman-teman tuh nggak canggung, dan juga ketika teman-teman ingin ngobrol dengan teman satu angkatan ataupun dengan senior, kakak tingkat, itu nggak canggung lagi karena mungkin udah kenal, udah pernah chatan, dan mungkin bisa dilanjutkan lah ketika teman-teman datang ke kampus kuliah offline. Nggak diem-diem aja ya? Nggak diem-diem aja. Oke, gitu. betul. Dan juga terusnya untuk pengurusan selanjutnya, anak saya udah lengser, udah resmi. Aduh ya, Tinggal sombong. setijab doang. Sombong biasa. Untuk teman-teman pengurus yang selanjutnya, kekurangan saya banyak di kepengurusan sekarang karena ya pandemi ini melanda di awal-awal, karena kita juga nggak ada persiapan yang secara matang. Dan juga teman-teman yang selanjutnya yang memang kebanyakan sudah pernah berada di kepengurusan sebelumnya, itu bisa memaksimalkan dan juga memberikan inovasi baru untuk program kerja selanjutnya. Teman-teman yang sudah pernah merasakan menjabat online dan juga di tahun sekarang mungkin beresiko juga bakal menjabat online, karena kan kita nggak tahu nih ke depannya kondisi bakal seperti apa. Iya, teman-teman harus bisa mempersiapkan nih hal-hal yang untuk bisa menutupi itu semua, supaya program kerja teman-teman itu lebih baik lagi dari program kerja saya sebelumnya. Oke, itu pesan dari demisioner ketua himpunan ya, luar biasa. Terima kasih Kang. Mungkin bisa menjadi pelajaran buat mahasiswa baru dan selanjutnya. Mungkin nih Kang buat BLM tahun depan nih Kang, ya kan? BLM tahun depan nih kayak gimana nih Kang? Karena kan legislasi itu adalah sebuah hal yang sangat penting dalam organisasi gitu. Bagaimana? Jadi pesan buat teman-teman semua yang nantinya melanjutkan saya bersama anggota saya untuk coba menghidupi BLM Fasilkom gitu. Balik lagi, apapun kondisi yang akan kalian temui, apapun kondisi yang akan teman-teman hadapi, cobalah maknai kondisi-kondisi itu sebagai challenge untuk teman-teman gitu. Seberapa kuat teman-teman dalam menjalani challenge ini untuk coba menghidupi BLM. Begitupun untuk teman-teman yang ada di ormawa lain, entah itu BEM dan himpunan. Coba maknai kondisi yang nantinya akan kita hadapi itu sebagai challenge, pembuktian bahwasanya kita di sini benar-benar serius untuk coba menghidupi organisasi yang hari ini kita tekuni, bukan sekedar hidup dalam organisasi atau bukan sekedar numpang hidup di organisasi, karena banyak yang seperti itu. Contohnya hanya pansos. Aduh. Itu dalam artian tidak salah, tidak gitu, tapi jika berlebihan ya kurang baik juga seperti itu. Tapi maknanya coba mari kita hidupi organisasi ini bersama-sama khususnya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa Fasilkom, mari kita maknai Fasilkom ini sebagai rumah kita bersama gitu. Nggak kurang etis jika dalam satu rumah kita bertengkar secara berlarut-larut gitu. Maknanya sebagai rumah, dan sesuai slogan Fasilkom yang dituliskan atau yang dicatat yang termaktub dalam ADART itu Together Moving Forward. Dan
coba maknai together moving forward itu sebagai nafas kita ketika kita ingin membangun rumah kita gitu. Agar nantinya di sana kita maju bersama-sama gitu, maju bersama-sama sesuai harapan para pendahulu kita yang coba untuk membangun Fasilkom bersama-sama. Luar biasa. Dan satu lagi, untuk teman-teman yang nantinya ingin menghidupi organisasi melanjutkan kita semua, pesan saya cuma satu, jangan pernah main-main di Fasilkom, jangan pernah main-main di organisasi, karena para pendahulu kita tidak pernah main-main untuk membangun Fasilkom bersama-sama. Wah, luar biasa. Tetap sekali. Waduh, Itu ini aja sih. ini hal yang luar biasa di episode terakhir ya. Ini yang saya harapkan gitu, pesan-pesan. Dan tadinya saya sebenarnya rencananya ada ketua BEM, pengen saya ajak kembali, cuman emang sedang dalam keadaan sibuk yang tidak bisa hadir hari ini. Jadi kita bertiga aja. Karena saya pun langsung turun langsung menjadi MC sebagai perwakilan juga dari BEM. Mungkin saya ingin menyampaikan juga gitu pesan buat teman-teman di luar, khususnya mahasiswa Fasilkom dan juga sebagai penerus nantinya, bahwa kita harus selalu bisa menjadi orang yang egaliter, yang bisa memandang manusia sebagai manusia tanpa melihat background, tanpa melihat cover, tapi kenali per personalnya gitu. Jadi jangan pernah menjudge seseorang karena covernya, apalagi kalian sudah menjudge seorang tanpa mengenal terlebih dahulu, gitu. Ya, tapi memang harus seperti itu. Kalau kita belum makan pisang, kita nggak akan tahu rasa pisang. Betul. Harus dicobain dulu. Betul. Harus kita kenalin dulu. Betul. Sepakat. Kenali. Oke. Dan buat kemudian selanjutnya, tadi yang bisa saya simpulkan dari kedua akang-akang ini adalah bangun suasana kekeluargaan yang penuh dengan inovasi gitu. Karena di masa pandemi harus ada inovasi yang bisa membuat Ormawa di Fasilkom menjadi lebih baik lagi, karena kita adalah Fakultas Ilmu Komputer. Catat. Ilmu komputer. Garis bawah. Tuh. Oke Kang, luar biasa diskusi kita di sore hari ini, karena udah mendung juga gini Kang. Daripada hujan-hujanan. Iya, mending kita sudahi gitu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di akhir kepengurusan ini. Terima kasih juga nih sudah mengundang kita berdua Iya. di Oke. akhir-akhir kepengurusan, dan doakan program kerja yang memang hari ini contohnya BEM dan BLM masih ongoing atau sedang berjalan, doakan lancar pada teman-teman semua, minta doa dan dukungannya agar kita semua bisa lancar dalam menjalankan sisa-sisa tanggung jawab kita. Oke, cukupkan. Kita di sini ada di lokasi di Bintang Alam di kafe apa? Bebek. Cafe Bebek. Kafe Bebek. Cafe Bebek. Kafe Bebek. Saya sangat berterima kasih kepada owner yang memiliki kafe ini sudah mempersilahkan kita merekam episode berbisik terakhir di sini, karena dengan view yang sangat luar biasa gitu. Oke, sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang nggak tahu kapan. Ya. Tapi harus terus berlanjut. Pasti harus ada terus berlanjut karena ini sebuah inovasi Ya. yang luar biasa, bahwa kita sebagai organisator tidak harus selalu melakukan atau menyampaikan berhubungan dengan mahasiswa secara formal. Dengan non formal seperti ini juga mahasiswa pasti akan mendengarkan gitu kok. Mungkin kedepannya harus ada inovasi-inovasi yang akan mendengar aspirasi-aspirasi secara kasual seperti ini. Oke, cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.